Attitude. Gabrieli dengan penuh perhatian menarik kursi kemudian membantu Elia duduk di sana. Reinhard pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gabrieli. Sayangnya wanita yang sedang dia perlakukan dengan romantis ini nampak cemberut. Emosi Lepi masih terbawa ke meja makan karena dia merasa belum puas memberikan pelajaran pada Kimi dan juga anaknya. Sayang, sudahlah, kau sudah membuat mereka mati kutu tadi. Tolong jangan cemberut seperti ini, tidak enak dengan Nyonya Clarissa, bisik Reinhard dengan sabar. Jack, tidak enak apanya? Memangnya tadi matamu tidak bisa melihat kalau Nyonya Wu terlihat puas sekali saat aku memarahi kedua makhluk astral itu? Sungut Lepi dongkol. Meskipun begitu, kau harus ingat kalau kita di sini adalah tamu, ujuk Reinhard sambil menyelipkan anak rambut Lepi ke belakang telinganya. Tapi aku salut dengan keberanianmu, kau terlihat seperti pahlawan saat membela Elia tadi. Lepi mengulum senyum, kemudian menundukkan kepala karena malu setelah dipuji oleh kekasihnya. Pipinya merona. Oh, jadi begini cara untuk menjinakkan kemarahannya ya? Kena kau sayang, setelah ini kau tidak akan bisa lagi marah-marah padaku, karena aku sudah tahu apa kelemahanmu. Hehehe. Gabrieli yang mendengar isi pikiran Reinhard tersenyum samar. Sedikit tergelitik ketika sahabatnya berhasil mengetahui cara untuk menjinakkan kekasihnya yang barbar itu. Elia, kau ingin makan apa sayang? Biar Grandma saja yang ambilkan, ucap Clarissa penuh semangat. Biar aku saja, Grandma, sahut Gabrieli sedikit tak rela istrinya dilayani oleh orang lain. Gabrieli, kemarin saat di butik Madame Yo kau sudah berjanji pada Grandma kalau kita akan berbagi waktunya Elia secara adil. Semalam kau sudah menguasainya penuh, sekarang giliran Grandma yang akan menikmati waktu bersama Elia. Kau tidak akan mengingkari janjimu sendiri, bukan? Tanya Clarissa yang merasa gemas melihat ketidakrelaan di wajah cucu menantunya. Kalau saja yang bicara seperti itu bukan Nyonya Clarissa, Ares yakin sekali tuan mudanya pasti akan langsung mengamuk. Karena apapun yang berhubungan dengan Nyonya Elia adalah mutlak menjadi urusan si banteng pecemburu itu. Hukumnya pardu ain. Tapi Grandma, Elia adalah istriku, dia tidak biasa dilayani oleh orang lain selain aku, ucap Gabrieli keke memperjuangkan haknya. Masa? Lady Clarissa. Gabrieli mengangguk cepat, dia lalu menatap ke arah istrinya. Iya kan sayang? Iya benar. Biasanya saat kami makan, kami akan saling melayani Grandma. Jadi lebih baik sekarang Grandma duduk saja dan nikmati sarapan ini. Aku takut pinggang Grandma patah jika terlalu banyak bergerak, jawab Elia meyakinkan neneknya. Clarissa terpengarah saat dikatai seperti itu oleh cucunya sendiri. Dia lalu menoleh ke arah Cira, tersenyum karena cucunya ternyata sangat polos. Nona Elia sangat lucu Nyonya, pantas saja Tuan Gabrieli begitu posesif padanya, bisik Cira sembari menyendok makanan ke piring majikannya. Iya kau benar. Ya sudahlah, sepertinya aku memang tidak bisa memisahkan mereka barang sejenak, sahut Clarissa memutuskan untuk tak lagi berebut cucunya dengan Gabrieli. Sadar kalau kemenangan berada di tangannya, dengan senyum penuh kebahagiaan Gabrieli tiba-tiba mencium pipi Elia di hadapan semua orang. Dia bahkan tidak peduli saat Lepi melemparinya dengan sendok. Dasar tidak tahu tempat. Omel Lepi bersungut-sungut. Bilang saja kalau kau iri, balas Gabrieli santai. Cih, apanya juga yang harus diirikan. Tepat setelah Lepi bicara seperti itu, Kimi dan Pulgi datang bergabung di meja makan. Kedua orang itu nampak kikuk saat Lepi dan Gabrieli menatap mereka dengan tajam. Aku datang ke sini hanya untuk makan, bukan untuk berdebat dengan kalian, kesal Kimi sembari mengambilkan makanan ke piring putranya. Yang bilang kau ingin buang kotoran siapa memangnya? Celutuk Lepi yang langsung membuat Reinhard menghela napas panjang. Clarissa yang melihat saudarinya terus di pojokan benar-benar merasa sangat puas. Lepi seakan menjadi pahlawan yang membalaskan dendam atas semua kesulitan yang dialami akibat ulah kedua orang ini. Sambil terus menikmati sarapan paginya, Clarissa diam mendengarkan perdebatan antara Lepi dan juga Kimi. Nona, aku tidak tahu apa masalahmu sebenarnya. Yang jelas kami ini adalah keluarga bangsawan. Kami tidak diajarkan untuk bicara tidak sopan saat di meja makan, ucap Kimi sok menasehati gadis yang terus saja menyerangnya. Halah, memangnya cuma kau saja yang mengalir darah bangsawan, Nyonya Kimi yang menyebalkan. Aku beritahu padamu ya, kalau aku ini juga berasal dari keluarga bangsawan. Ayahku bernama Samuel Foster. Telingamu yang jelek itu pasti pernah mendengar nama itu bukan? Sok-sok sekali kau ini, berlagak menasehati segala. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu kalau di meja makan kita itu tidak diperbolehkan untuk berkata tidak sopan. Jadi tidak perlulah membawa-bawa nama bangsawan segala. Anak SD juga pasti mempelajari attitude seperti ini di sekolah. Tidak hanya keluarga bangsawan saja, dasar bodoh.
Sekali lagi Kimi dipermalukan oleh Lepi. Dia yang sudah puas mengeluarkan semua unek-uneknya dengan riang hati menikmati sarapan yang sudah diambilkan oleh Reinhard. Sayang, iya Ren, setelah ini aku tidak akan berurusan lagi dengan makhluk astral itu lagi. Tapi tergantung bagaimana? Tanya Reinhard penasaran. Ya tergantung bagaimana sikap mereka nanti. Kalau mereka sopan dan tahu diri, maka aku tidak akan marah-marah lagi. Tapi kalau mereka membuat darahku mendidih, ya jangan salahkan aku kalau aku kembali mengoceh. Pokoknya ketenangan itu tergantung mereka sendirilah. Jawab Lepi kemudian menatap sinis ke arah Nyonya Kimi yang sedang memelototinya. Apa kau? Apa sih? Saut Kimi lah buru-buru memakan sarapannya. Sedangkan Pulgi, ekor matanya terus memperhatikan Elia. Jujur saja, ada getaran aneh di hatinya saat melihat wajah gadis itu dari dekat. Cantik dan juga sangat lucu, yang mana sangat sesuai dengan tipe wanita idamannya. Ares, teriak Gabrieli menahan emosi. Ya tuan muda, saut Ares sedikit kaget mendengar teriakan tuan mudanya. Katakan padaku hukuman seperti apa yang biasanya kau berikan pada pria yang berani menatap istriku lebih dari 3 detik. Ares tanggap, dia lalu melirik ke arah Pulgi yang sedang memandangi kecantikan nyonya kecilnya dengan penuh nafsu. Biasanya saya akan langsung mencongkel bola matanya, kemudian menukarnya dengan mata buaya. Tidak itu saja tuan muda, saya dan Nun biasanya juga menjadikan tangan dan kaki mereka sebagai cemilan untuk Suli dan para buaya lainnya. Karena pria tidak tahu malu yang berani menginginkan istri orang lain hanyalah sampah yang harus segera disingkirkan dari muka bumi. Jawab Ares penuh penekanan. Gluk, Pulgi langsung menelan ludah begitu dia menyadari kalau ancaman itu tertuju untuknya. Cepat-cepat dia mengalihkan pandangannya dari wajah Elia, kemudian pura-pura menjatuhkan sendok. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia yang berusaha menyembunyikan tangannya yang sedang bergetar hebat. Manusia mana yang tidak takut jika mendengar ancaman yang sangat gila seperti itu? Semua orang terkecuali Pulgi saat ini menatap ke arah Gabrieli yang sedang bernapas dengan suara yang cukup keras. Elia yang sadar kalau suaminya sedang marah segera membujuknya. Dia dengan lembut berpindah duduk ke atas pangkuannya, mengalungkan tangannya sambil memperlihatkan senyum manis semanis mungkin. Aku sudah tidak ingin bercanda, Elia. Bajingan itu beraninya dia menatapmu saat aku ada di sini. Geram Gabrieli kemudian melirik tajam ke arah Pulgi yang terus menundukkan kepalanya. Biarkan saja, mungkin dia hanya ingin lebih mengenalku, Kak. Saut Elia dengan lembut. Jangan marah, nanti kakak cepat tua kalau otot di leher kakak terlalu sering menegang. Sudah ya, kita sarapan lagi? Mau aku suapi tidak? Lepi dan Reinhard melengos saat melihat Gabrieli yang langsung mengangguk dengan cepat ketika berhasil mendapatkan perhatian dari istrinya. Benar-benar definisi orang yang tidak tahu malu. Bahkan pria itu melarang Elia untuk turun dari pangkuannya. Gabrieli seperti sengaja menggunakan kesempatan itu untuk memperlihatkan pada Pulgi kalau Elia hanya boleh menjadi miliknya. Dan seperti biasa, gadis bodoh itu hanya akan menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya. Tak peduli apapun lagi, meski saat itu ada Nyonya Clarissa yang juga ikut menyaksikan betapa posesifnya Gabrieli pada Elia. Elia sayangku, kau terlihat sangat bahagia berada di samping suamimu, nak. Krenma sangat lega melihatnya. Setidaknya nasibmu jauh lebih baik dari nasib yang dialami oleh Krenma dan juga mamamu. Semoga saja cinta kalian akan selalu bersemi hingga di ujung hayat.